update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Penyanyi dan aktris Bunga Citra Lestari resmi sudah melepas masa janda dan menikah lagi dengan duda anak 3, tetangga rumah dan teman kuliahnya, Tiko Pradipta Aryawardana. Pernikahan Becel Tiko digelar di sebuah resort mewah di kawasan Karangasem, Bali, 2 September 2023. Sejumlah selebriti hadir dalam acara ijab kabul dan resepsi pernikahan Becel Tiko di Bali. Di antaranya Luna Maya, Vidi Aldiano, Ayu Dewi, Nia Ramadhani, Maya Estianti, Reza Rahardian, dan yang lainnya. Ariel Noah yang dijodohkan netizen dan sering kolaps bareng Becel, gak kelihatan datang ke pernikahan Becel Tiko. Kemana kegerangan? Desember 2023, Becel bahagia melepas masa janda yang belum genap 4 tahun di sandangnya. 2 Desember 2023, Becel tertawa bahagia karena sudah menikah lagi dan menemukan kebahagiaannya lagi bersama Tiko. Namun di hari yang sama pernikahan Becel Tiko, makam mendiang Ashraf Sinclair di San Diego Hills terlihat sepi. Tak ada hiasan bebungan kuburan yang segar dan semerbak mewangi. Namun, ternyata Becel mengajak kedua orang tua Ashraf Sinclair hadir dalam acara pernikahannya dengan Tiko di Bali. Sungkem kepada sang ayah dan ibu mertua sesaat setelah resmi menjadi istri Tiko. Ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Sinclair pun mengungkapkan kebahagiaannya karena Becel sudah menikah lagi dengan Tiko. Syukur Alhamdulillah, my loving daughter Bunga is married to Tiko. A most beautiful gift from Allah Subhanahu wa Ta'ala to be loved, kind, and a father to Noah. Amen. Becel nikah lagi di usia 40 tahun. Luna Maya yang sama-sama berusia 40 tahun pun didoakan segera menyusul Becel untuk naik pelaminan gegara Luna mendapat buket bunga di pernikahan Becel Tiko. Kalau Luna Maya didoakan bakal menikah di usia 40 tahun, menyusul seperti Becel yang menikah untuk kedua kalinya di umur 40, Umi Pipik Dian Irawati yang sudah 10 tahun menjanda, janda Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ dan berusia 46 tahun, justru belum kepikiran untuk menikah lagi. Umi Pipik justru disibukkan dengan rencana pernikahan anak sulungnya Adiba Kanza, yang kabarnya akan dipersunting pesepak bola nasional Egy Maulana Fikri pada 10 Desember mendatang. Jelang menikah, Adiba justru pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Adiba berumroh bersama sang Umi dan adik-adiknya. Ya, kalau persiapan ya sudahlah, itu sudah berapa persen lah pokoknya gitu sudah. Alhamdulillah, tinggal ya doain aja biar lancar. Sudah komunikasi beberapa waktu lalu juga ke tempat kita, ya meminta saya juga jadi saksi, ya insya Allah lah. Tinggal gimana nanti ya kan, maksudnya biar doanya biar sehat. Kebahagiaan yang bisa terulang tapi tidak terulang lagi. Itu maksudnya gimana? Ya biar langgeng. Istilahnya biar langgeng. Karena ini kan sekali seumur hidup. Dan ini kan hal yang perlu dari kedua belah pihak ini bagaimana nanti ke depan merangkai suatu rumah tangga ya seperti rumah tangganya Rasulullah. Sebagai seorang ibu dan single parents, Umi Pipik pun banyak memberikan ujangan kepada Adiba yang akan segera menikah muda di usia 23 tahun. Mental mereka siap nggak jadi seorang suami yang kelak akan bimbing istri, siap nggak kamu sebagai seorang istri yang kelak akan dibimbing sama suami, misalkan suami minta kamu
di rumah ya di rumah, itu yang harus dipersiapkan gitu kan, karena kan menikah itu ibadah yang sangat panjang. Lantas, seperti apakah sosok Egy Maulana Fikri di mata Umi Pipik? Yakinkah Umi Pipik, Egy yang masih berusia 23 tahun dan berprofesi sebagai pemain sepak bola bisa menafkahi putri sulungnya secara lahir batin? Insya Allah. Umi juga sangat yakin melepas Adiba ke Egy ya, Bu? Insya Allah. Karena Egy orang yang bertanggung jawab. Kasih sayang ibu memang sepanjang masa. Sebesar apapun kesalahan anak, sosok ibu akan selalu menjadi garda terdepan. Dan itulah yang sedang diperjuangkan oleh Betharia Sonata terhadap Leon. Ya, sebagai seorang ibu, Betharia tak sampai hati. Anaknya Leon Dosan harus berada di jeruji besi, gegara menganiaya mantan pacarnya sendiri. Terlebih, kini Leon bahkan dikabarkan mengalami depresi ketika berada di dalam penjara. Itulah yang mengusik jiwa keibuan Betharia, sehingga mengharuskannya memohon sambil bersujud kepada Rinoa dan sang ibunda, Juliana Asad, agar segera mencabut laporan kepolisian terhadap kasus yang menimpa anaknya. Itu saya langsung, mamanya, jangan mbak, jangan gitu. Jangan mbak, enggak. Saya minta maaf dengan anak saya. Semoga mbak, mama Rinoa mengampuni anak saya, Leon, saya bilang gitu. Jangan. Mamanya nggak mau, jangan, langsung ditarik. Tapi nggak apa-apa kok, itu refleks saya lakukan emang. Sebagai seorang ibu sangat galau, berat, down banget gitu loh. Rasa kasihan juga, terus apalagi Ibu Beta jauh umurnya lebih tua dari saya, terus sujud di lantai di kaki saya sambil minta maaf, katanya tolong bantu anak saya gitu. Sebagai seorang ibu, hati nurani saya juga merasa sedih gitu. Saya juga bisa merasakan gimana perasaannya Ibu Beta karena anaknya sekarang mendekam dalam penjara. Tapi di satu sisi secara hukum anak saya juga nih trauma korbannya gitu. Jadi kita masih mikir, masih dua-dua gitu, masih iya enggak. Kita menyampaikan bahwa yang udah mulai depresi gitu. Penyebab depresinya itu mungkin? Kalau penyebabnya nggak dikasih tahu, kita nggak tahu. Cuman mereka minta untuk berdamai. Kalau berdamai misalnya ada poin-poin khusus nggak sih, maksudnya jangan diulang lagi atau apa? Pasti ada poin-poin, nanti asli itu kan di kepolisian. Ceritanya gimana, Tan? Apa dia nangis-nangis atau gimana gitu? Saya kurang tahu, itu cuma cerita mamanya. Dan udah mulai depresi. Oh, Tante nggak nanya lagi kenapa gitu? Ya pasti udah tahu lah kenapa. Upaya Betharia Sonata untuk meminta damai atas penganiayaan yang dilakukan anaknya Leon Dosan terhadap Rino Aurora akhirnya terjawab sudah. Pasalnya tanpa disangka dan tanpa diduga, Rino akhirnya mencabut laporannya terhadap Leon Dosan. Sebagai seorang perempuan yang nantinya menjadi seorang ibu, Rino nampaknya tahu betul apa yang dirasakan Betharia. Lantas apa yang mendasari keputusan Rino yang akhirnya memilih jalur damai? Benarkah semata-mata hanya karena Betharia Sonata? Saya juga sayang sama Mama Beta karena saya mengerti perasaannya. Karena saya juga punya ibu dan saya juga perempuan yang suatu hari nanti juga akan menjadi seorang ibu. Dan yang paling terakhir, perdamaian ini terjadi adalah lahir dari hati saya, bukan karena adanya campur tangan dari siapapun, termasuk bukan karena adanya kuasa hukum atau penasehat hukum dari pihak manapun itu. Ini adalah buah dari hasil doa saya setiap malam. Minta sama Allah, ya Allah, ketuk hati Rino untuk memaafkan anak saya. Makanya terima kasih buat Rino, buat mamanya juga udah memaafkan dan membahagiakan saya. Lantas, bagaimanakah kabar Leon saat ini? Benarkah Leon benar-benar menyesal atas apa yang telah diperbuatnya terhadap Rinoa? Leon bilang, mah, Leon dapat pelajaran dalam hidup, Leon kapok, Leon tobat, Leon ingat semua kata-kata mama. Leon dapat pelajaran yang sangat dahsyat di sini.
Leon bersyukur mendapat ujian seperti ini. Leon kapok mah, Leon gak akan lagi. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat Leon ya mah. Doain gitu.